Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Terutama nikmat-nikmat terbesar yang masih kita rasakan berikan Allah Subhanahu wa taala berupa iman, Islam dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dengan sempurna insyaallah, yang akhirnya nanti insyaallah kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya, mendapat istiqomah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan cinta Rasulullah dan mendapatkan cinta Rasulullah, kemudian kita akan bersama dengan Rasulullah di surganya nanti insyaallah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku, dan siapa yang cinta kepadaku maka akan bersama dengan aku di surga nanti insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, kalau Zulqa'dah ya. Zulqa'dah sudah ini. Kalau nggak salah tanggal 2 sekarang. Tanggal 2 Zulqa'dah. Kita sudah melewati bulan Syawal. Yang kita ingat kembali kepada pesan dari Ramadan kepada kita. Kata para ulama, kalau saja Ramadan itu bisa berbicara, maka dia akan berpesan kepada kita. Apa pesan Ramadan itu? Ramadan itu berpesan, kalau aku sudah pergi, jangan lupakan aku. Tetaplah ingat kepadaku. Artinya kita diingatkan supaya kita itu tetap melaksanakan apa yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu ada satu kewajiban, yaitu saum, puasa bulan suci Ramadan. Maka setelah bulan suci Ramadan itu ternyata ada puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Itulah bab yang kita bahas sekarang ini, yaitu bab shaumut tatawwu'. Bab tentang puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah setelah puasa bulan Ramadan. Yang kita sering sudah ingat, puasa sunnah selain sesudah Ramadan itu paling tidak kan ada 7 ya. Yang pertama Syawal. Nah, ini bulan Syawal sudah lewat, insya Allah sudah selesai semua ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi di sini,
Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa saum Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka sama seperti dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Ini puasa Syawal. Kemudian setelah itu nanti ada bulan Zulhijjah. Apa nama puasa bulan Zulhijjah? Puasa Arafah. Ada juga puasa Tarwiyah, Tarwiyah dan Arafah, yaitu tanggal 8 dan 9 bulan Zulhijjah. Tarwiyah dan Arafah, paling tidak satu itu Arafah, saum Arafah. Kemudian setelah itu sudah bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram. Ada di situ puasa Muharram, yaitu Asyura. Asyura itu asal katanya adalah asrun. Asrun itu artinya 10, yaitu puasa 1 hari di bulan Muharram. Bulan Muharram. Ada juga nanti itu adalah 2 hari, ya, Tasu'a dan Asyura. Ini Tasu'a itu memang enggak pernah dilakukan Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan kalau aku masih hidup nanti saya akan laksanakan mulai dari tanggal 9. Kita su'a dari ke-9-nya, ya, dan Asyura dari ke-10. Kemudian setelah itu ada saum Senin Kamis. Nah, ini yang sudah biasa kita lakukan, ya. Saum Senin dan Kamis. Ada juga saum Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, hari-hari bid putih gitu ya. Bid itu katanya Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa disebut dengan hari putih? Karena pada tanggal-tanggal itu, bulan itu terang, jelas, ya. Itu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Tentunya bulan Hijriyah, ya, bulan Hijriyah. Nah, maka ini harus kita ingat bulan Hijriyah itu, ya. Karena kalau nggak ingat ya nggak bisa kita puasa nanti. Bukan bulan Masih, tapi bulan Hijriyah. Nah, yang mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Jadi harus kita ingat. Ini jangan sampai hilang nanti bulan-bulan Hijriyah itu yang sekarang sudah terkalahkan dengan bulan Masih, ya. Sehingga sering kita bertanya yang bulan apa kalau ada orang berpuasa, ya, puasa apa gitu, karena kita lupa dengan bulan Hijriyah. Itu Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu boleh kita puasa yang paling bagus yang pertengahannya pas 13, 14, 15. Tapi kalau nggak bisa pada hari itu, bisa tanggal 15, 16, 17 boleh. Ya, kata para ulama, bahkan ada yang mengatakan yang penting di bulan itu ada 3 hari. Ada 3 hari. Nah, maka orang yang membiasakannya untuk berpuasa di Ayyamul Bid itu nanti Rasulullah SAW mengatakan sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh.
kalau dia rutin puasa setiap bulan 3 hari, yaitu Ayyamul Bid itu. Kemudian ada puasa Nabi Daud disebutnya, puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, ya, sehari puasa sehari tidak, itu puasa Nabi Daud. Kemudian yang terakhir ada puasa Sya'ban. Ada puasa Sya'ban. Memang kita lihat sebelum dan sesudah Ramadan itu ada puasa, sehingga para ulama itu mengatakan puasa sunnah sebelum dan sesudah Ramadan itu fungsinya adalah sama seperti sholat sunnah rawatib. Apa fungsi sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu fungsinya adalah untuk menambal dan menyempurnakan sholat wajib. Itu sholat sunnah rawatib. Nah, maka puasa sebelum dan sesudah Ramadan itu fungsinya adalah diantaranya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada di puasa Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan dari orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu banyak yang kurang dalam berpuasanya, sehingga dia disempurnakan dengan saum sunnah. Nah, itu fungsinya. Apalagi kata para ulama bahwa saum sesudah atau sebelum Ramadan itu adalah menandakan bahwa saum kita, saum yang wajib itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Qur'an, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu pasti diikuti dengan kebaikan kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda dari ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah kalau diikuti dengan kebaikan lagi. Ya. Haji dilaksanakan, tandanya haji diterima. Haji mabrur itu apabila sesudah haji itu kemudian dia lebih baik lagi. Lebih baik. Nah, kalau sehabis haji kemudian lebih jelek, berarti itu tandanya haji tidak diterima. Ya, kebalikan dari haji mabrur, ya, haji mardud, ya. Haji mardud. Nah, itu sebenarnya yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama-ulama salafus salih, ya, tanda-tanda. Kalau di kampung saya, kalau sudah haji kemudian dia tidak pakai peci putih, itu tandanya katanya. Tandanya haji mardud gitu. Kalau nggak pakai topi putih. Maka kalau kampung saya itu para haji itu pasti kemana-mana pasti pakai peci, ya, mau kemana kayak pokoknya pasti pakai, dan haji peci putih. Kalau nggak putih udah itu tanda, kata dia, tanda haji mardud katanya dia. Jadi padahal nggak ada itu keterangan seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita baca hadis-hadis tentang saum at-tatawwu. Ya. Kemudian nanti setelah as-saum at-tatawwu ada as-saum ada al-haram. Ada puasa-puasa yang dilarang, ya, puasa sunnah yang dilarang. Yang pertama ada hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaum Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumil Isnain faqala zalika yaumu wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal saum Arafah. Saum Arafah, ini berarti sebentar lagi kita
saum Arafah. Maka sabdanya adalah saum Arafah itu menebus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini hikmah dan fadilah kelebihan dari berpuasa Arafah. Berpuasa Arafah. Rasulullah SAW katakan menghapuskan dosa-dosa setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian dalam footnote-nya di kitab-kitab itu ya menjelaskan yang dimaksudkan adalah menghapuskan dosa-dosa yang disebutkan itu adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Selama dia bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Kok ada dosa kecil dan ada dosa besar? Ya, kalau ada dosa-dosa besar itu disebutkan oleh para ulama yang ada iqabnya di dunia. Itu dosa besar. Ya. Mencuri, maka dipotong tangannya. Berzina, maka dia harus dirajam. Membunuh, maka dia harus dibunuh. Ini dosa-dosa besar. Ya. Kemudian termasuk uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan ternyata durhaka kepada kedua orang tua itu baik dia masih hidup maupun sesudah tidak ada, sudah meninggal. Ternyata orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa durhaka. Bagaimana durhakanya orang anak yang sudah orang tuanya sudah meninggal? Durhakanya adalah dia tidak pernah mendoakannya. Itu masuk durhaka. Anak kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal. Nah, maka dalam setiap sholat itu harus kita ingat ya, untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian tidak pernah mau menyambung silaturahmi dengan keluarganya dan atau karib kerabatnya, itu termasuk. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu dengan mendoakannya, kemudian menyambung silaturahmi kepada karib kerabatnya. Tidak disuruh untuk menyambung silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ya, nah maka di dalam di Indonesia setelah Idul Fitri itu biasa adakan halal bihalal. Ini halal bihalal itu maksudnya isinya itu adalah silaturahmi. Halal bihalal itu isinya silaturahmi. Ya, setelah kita hablum minallahnya baik, bagus, kemudian harus ada hablum minan nas. Ini hablum minan nas, karena Rasulullah SAW pernah mengaminkan doa Jibril yang berdoa untuk orang-orang yang puasa supaya tidak diterima puasanya kalau tidak baik hubungan dengan manusia. Ya, pertama kepada kedua orang tua dan keluarga. Nah, itu maksudnya sebenarnya halal bihalal itu. Nah, nanti ada, maka Rasulullah SAW katakan di hari kiamat itu nanti ada orang yang spesial, kata Rasulullah. Orang yang spesial. Siapa orang yang spesial itu? Yang pertama kata Rasulullah, dia ada 3 disampaikan Rasulullah, orang yang spesial itu. Yang pertama adalah orang yang bisa memberi kepada orang yang pelit. Nah, itu jadi orang spesial nanti di akhirat, kata Rasulullah. Kalau kita bisa memberi kepada orang yang pelit dengan kita, nggak pernah mau memberikan apa-apa ke kita, tapi kita bisa memberikan kepadanya.
bisa memberikan kepadanya. Dan ini semua adalah sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada tetangga yang tidak pernah sama sekali ada memberikan apa-apa kepada kita, tapi kita bisa datang kepadanya untuk berikan hadiah, berikan apa gitu ya. Apalagi sebagai hak-hak tetangga. Hak-hak tetangga itu kan kita lihat hadis Rasulullah itu ada 13 gitu ya. Ya, ada 13. Di antaranya adalah kalau kita masak kata Rasulullah, kemudian perbanyak kuahnya untuk bisa diberikan pada tetangga. Ya, perbanyak kuahnya. Ya, kalau apa yang dilihat oleh tetangga, maka kita diperintahkan untuk bisa memberikannya. Ya, bisa memberikannya, hak-hak tetangga. Nah, ini yang pertama, orang yang spesial nanti hari kiamat kata Rasulullah. Kalau kita bisa memberi kepada orang yang sangat pelit kepada kita. Yang kedua, orang yang spesial itu kata Rasulullah SAW adalah kamu bisa menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Ya. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Tapi ini memang berat ini bagi kita sebenarnya. Kita berantem kemudian ada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita itu mau datang duluan itu berat sekali itu. Berat. Tetapi inilah yang disampaikan Rasulullah, orang yang spesial nanti. Kita bisa datang duluan kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Ya. Minta maaf, ya. Minta maaf padanya datang. Saya banyak salah, saya yang salah ya, saya minta maaf. Ya. Tapi ada yang bertanya, bagaimana kalau dia nggak mau? Katanya. Begitu kita datang ke rumahnya malah ditutupin pintu, jebrak katanya. Ngapain lo kemari? Ya saya mau minta maaf. Ya udah, datang aja. Mau saya minta maaf, nggak ada maaf bagimu. Udah biarin aja, gitu ya. Biarin aja. Yang penting saya sudah mau minta maaf. Saya ingin menjadi orang yang spesial nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jawab ya. Saya ingin menjadi orang yang spesial, orang yang mempunyai nilai lebih di sisi Allah. Itu orang yang spesial, orang yang paling fit nanti di akhirat. Maka saya datang ke sini mau minta maaf kalau ada salah-salah saya. Ya, kita jangan bermarah-marahan lagi, gitu ya. Karena memang marah-marahan itu ya itu sifat manusia, ya. Tapi Rasulullah memang batasi, boleh marah sampai berapa hari? 3 hari, gitu ya. Marah boleh, karena kata Rasulullah boleh, tapi hanya 3 hari boleh. Setelah itu enggak boleh. Maka kita harus cepat-cepat ya menyambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi kalau sudah lebih dari 3 hari itu. Yang ketiga orang yang spesial itu kata Rasulullah SAW adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang sangat jahat kepadanya. Nah, bisa berbuat baik antusina ila man sa'ilaika. Itu kamu bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Orang yang buat jelek kepadamu. Ada tetangga itu udah jelek aja sama kita, tapi kita bisa tetap baik kepadanya. Ya fitnah yang udah nggak karuan, udah dari omongannya, pokoknya sudah jelek banget dengan kita, tapi kita tetap bisa berbuat baik kepadanya. Ini orang yang spesial nanti, kata Rasulullah SAW. Ya, nah maka kalau kita mau jadi orang yang spesial nanti ya kita laksanakan ini, menyambung silaturahmi, kemudian kita bisa memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jelek kepada kita. Ya. Jadi yukaffirus sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu kata Rasulullah SAW adalah
menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Selama dosa-dosa besar kita bisa tinggalkan. Karena dosa-dosa kecil itu ya begitu banyak. Dosa kecil itu bisa banyak sekali. Keluar ke jalan, salah ngelihat, dosa. Ya. Naik motor, begitu di depan, salah lihat. Kadang-kadang ada wanita yang buka belakangnya, kelihatan pantatnya, gitu kan. Tapi memang Rasulullah mengatakan nazratul ula laka wa nazratul ukhra alaika. Pandangan yang pertama itu si rizki katanya. Ya, pandangan pertama. Tapi pandangan kedua itu dosa. Ya, pandangan kedua udah dosa. Jadi ketika lihat udah jangan mandang lagi gitu ya. Jangan mandang lagi. Ya. Pandangan pertama itu dosa. Ini dosa. Ya. Salah kita dalam berjalan udah dosa. Ini banyak dosa yang dosa kecil itu, tapi itu terhapus insyaallah. Sebagai seorang muslim, apalagi kita yang sudah istiqomah dengan datang ke masjid untuk sholat berjamaah ke masjid, insyaallah dosa-dosa itu terhapus semuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, selama kita jalan ke masjid itu, langkah kita itu menghapuskan dosa-dosa. Langkah-langkah kita menghapuskan dosa semuanya. Belum lagi dengan saum sunnah kita. Saum sunnah ini saum sunnah yang kita lakukan. Pertama adalah Yaumul Arafah. Wasuila an saumi yauma Asyura. Kemudian ditanya juga Rasulullah SAW tentang puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Nah, ada puasa Asyura itu kata Rasulullah adalah menghapuskan dosa setahun yang sudah lewat. Nah, dosa setahun yang sudah lewat itu terhapus dengan puasa Asyura, menebus dosa tahun yang lalu, puasa yang tahun yang sudah lewat, 1 tahun itu. Jadi dua ini, ya, puasa Arafah tahun yang sudah lalu juga, puasa Asyura tahun yang sudah lalu juga. Nah, maka kita ya sudah mengharapkan memang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu dengan langsung insyaallah. Insyaallah. Jadi dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, bahkan sampai kepada kita nanti bersama dengan Rasulullah, karena melaksanakan puasa-puasa sunnah ini adalah sunnah-sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Yang tadi Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku maka dia bersama dengan aku nanti di surga. Ya, bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Yang ketiga, kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, wasuila an saumi yaumil isnain. Ditanya lagi tentang puasa hari Senin. Ya. Hari Senin. Di hari-hari itu memang sebenarnya udah dari bahasa Arab semua ya. Hari Isnin itu maksudnya dari hari kedua yang diciptakan Allah. Hari pertama Ahad, wahidun sebenarnya, Ahadun satu. Hari pertama, maka jangan ganti Ahad itu dengan Minggu. Kan nggak ada hari Minggu. Tahu hari Minggu itu datangnya dari mana itu? Ya, sampai sekarang di Almanak juga sudah menjadi hari Minggu. Coba cari nanti di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, nggak ada hari Minggu. Ada itu hari Ahad, hari yang pertama ciptakan Allah. Kemudian hari yang kedua itu adalah Isnin, bahasa Arab Isnin. Yang ketiga adalah Selasa, padahal bahasa Arabnya Sulasa. Ya, salah satun, hari ketiga.
Salasa. Kemudian yang keempat adalah Rabu, berasal dari apa? Arba'ah. Arba'. Ya. Arba' menjadi Rabu, kita jadikan dia Rabu. Ya. Kemudian hari kelima Kamis, padahal dari bahasa Arabnya Khamis, Khamsah, Khamsah, Khamsatun, hari kelima. Kemudian Jum'ah itu hari berkumpul, hari kumpul. As-Sabat, Sab'ah itu hari ke-6, ya, hari ke-6. Hari ke-7, bukan hari ke-6, hari ke-7. Ya, Sab'ah, hari ke-7. Ya, baru ke Ahad. Jadi hari itu ya cuma segitu berarti. Ya, ada 7. Nah, maka jangan kita biasakan sekarang bilang hari Minggu. Harus tetap bilang Ahad. Ya. Apa? Hari sekarang sudah hampir hilang itu Ahad itu ya. Hampir hilang. Besok ya hari apa? Hari Minggu gitu ya. Hari Minggu. Mana hari Minggu ya? Hari Ahad gitu ya. Hari Ahad. Kita harus sedikit-sedikit memang akan hilang nanti itu kan. Akan hilang nanti itu. Ya, bulan juga akan hilang gitu. Ini kalau nggak ada apa? Idul Adha, Idul Fitri, bulan Ramadan, mungkin nanti bisa hilang udah itu. Ya. Ada Rajab segala itu. Ya. Jadi harus hari Ahad ya, biasakan di masjid-masjid itu pengumuman juga harus begitu ya. Jangan biasakan pakai Minggu. Nah, tentang hari Senin itu, ya, hari Isnin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zalika yaumul wulidtu." Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Ya, kata Rasulullah. Wa bu'istu, hari itu juga hari aku diangkat menjadi Rasul. Ya, hari Senin. Wa unzila alayya fihi, dan hari itu juga hari diturunkannya Al-Quran kepadaku. Jadi hari Senin, ya, Isnin itu adalah hari Rasulullah lahir, hari Rasulullah juga diangkat jadi Rasul, dia juga hari turunnya Al-Quran, dan hari meninggalnya juga. Hari meninggalnya Rasulullah itu hari Senin. Nah, kemuliaan hari Senin itu, hari Senin, ya. Kemudian hari Kamis, ya. Hari Kamis apa? Kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Senin dan Kamis itu juga nanti adalah hari diangkatnya, dilaporkannya amaliyah kita. Nah, hari diangkat jadi dilaporkannya amaliyah kita. Maka ingin hari-hari dilaporkannya amaliyah kita itu, catatan-catatan amaliyah kita itu adalah ingin pada waktu kita beribadah. Ya, waktu kita beribadah. Itu diantara kelebihan melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis. Ya. An Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Nah, ya hadis yang sudah populer hadis. Bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saum Ramadan kemudian ia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti dia berpuasa setahun penuh. Ya. Sama dia dengan berpuasa setahun penuh. Dalam riwayat kemudian nanti ditambahkan situ, puasa Ramadan itu sama dengan kita puasa 10 bulan. Kemudian puasa Syawal itu sama dengan kita puasa 2 bulan. Jadi genaplah dia menjadi 1 tahun. Genap dia menjadi 1 tahun. Nah, maka dan melaksanakan saum Syawal, puasa Syawal itu yang paling bagus ya langsung dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6 ya sampai tanggal 6. Di kampung saya itu
kalau sudah puasa Syawal ada Lebaran lagi nanti. Lebaran kecil. Nggak tahu di kampung lain ada nggak? Di Jawa ada. Di Jawa ada ya. Kalau di kampung saya namanya Lebaran Ketupat. Sama ya, Lebaran Ketupat. Jadi ketupat terus yang datang ke masjid. Itu datang ketupat ke masjid itu banyak. Kita makan ketupat di masjid. Kemudian apa yang dilakukan? Apa ada sholat sunnah di kampung saya itu melaksanakan sholat sunnah taubat. Yang dilakukan sholat sunnah taubat. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita itu sholat sunnah taubat. Paling tidak kata dalam hadis itu sholat sunnah taubat itu kalau nggak bisa setiap hari, paling nggak seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, paling nggak sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, paling tidak setahun sekali. Ada itu hadis, tapi memang agak lemah itu hadis ya. Ya. Kalau nggak bisa setahun sekali, paling tidak seumur hidup sekali. Paling tidak seumur hidup sekali. Gitu keterangannya dalam hadis itu. Paling tidak seumur hidup sekali itu bisa sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Nah, itu yang dilakukan. Saya masih ingat itu waktu di kampung. Kalau sudah, nah begitu sudah sholat sunnah begitu sudah Lebaran Ketupat. Nah di situ kalau di kampung saya itu, ya hari itu udah di mana tempat-tempat rekreasi itu penuh semua udah deh. Ya mereka merayakannya udah. Tapi sekarang udah artis-artis dari Jakarta datang semua udah itu. Ya itu yang salah sebenarnya. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bizalikal yawm an wajhin nahar ajwajhin nari 70 kharifan." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saum sehari waktu berjihad. Waktu berjihad. Ini para ulama udah mengatakan waktu yang dimaksudkan dengan waktu berjihad ini ya di sabilillah yaitu sedang berperang. Sedang berperang dia masih bisa puasa. Ini kan berat sekali lagi perang dan puasa. Jangankan perang, kita dalam perjalanan aja berat, makanya diberikan keringanan oleh Allah. Kalau dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi ganti bulan lain kalau puasa wajib, puasa Ramadan. Ini kata Rasulullah SAW, orang siapa yang puasa pada waktu ya berjihad, sedang dalam berperang ya kayak sekarang nih ya Iran gitu, berperang, masih dalam keadaan berperang itu kemudian dia bisa berpuasa, tiada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa balasannya? Maka dia dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau dia bisa berpuasa dalam keadaan fisabilillah, dalam keadaan berjihad, berperang di jalan Allah. Itu berat sekali memang kalau dalam keadaan berperang ya masih bisa berpuasa ya, siap puasa. An Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yaftiru wa yaftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun ila Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga kami menyangka tidak pernah berbuka, tidak akan pernah berbuka. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berbuka hingga kami menyangka bahwa tidak akan ada saum. Dilihat Rasulullah itu kalau sudah berpuasa kadang-kadang dia tidak dikirain ada tidak puasanya.
Kalau sudah berbuka juga dikirain tidak ada puasanya, ya. Dan saya tidak melihat Rasulullah SAW sempurnakan saum sebelum sebulan, melainkan Ramadan. Jadi Rasulullah tidak pernah berpuasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Tapi Rasulullah itu dilihat oleh Aisyah, jadi ini Aisyah, hampir Rasulullah itu saya lihat hampir nggak pernah berbuka. Tapi juga kalau dia berbuka hampir nggak pernah saya lihat dia berpuasa. Artinya saum sunnah itu bisa dilaksanakan walaupun tidak berniat dari malam, ya. Karena Rasulullah SAW ketika pulang dari masjid, ya seperti ini, pulang sampai rumah kemudian tanya sama istrinya, ya Aisyah, ada makanan enggak? Kalau Aisyah kemudian mengatakan enggak ada ya Rasulullah, ya udah kalau begitu saya puasa. Ini Rasulullah. Besok pulang lagi dari masjid, Aisyah ada makanan enggak? Enggak ada. Ya udah saya puasa gitu ya. Besok pulang lagi, ya Aisyah ada makanan enggak? Enggak ada. Ya udah saya puasa. Ini Rasulullah. Ya Rasulullah. Maka sangat jauh sekali kalau kita ikut Rasulullah memang, ya. Coba kalau kita sampai 3 kali pulang dari masjid nggak ada makanan, ya. Apa bisa-bisa meja makan kebalik gitu ya. Kan begitu ya, sampai pulang kemudian nggak ada kopi, nggak ada teh aja udah. Nah ini Rasulullah, sehingga Aisyah itu mengatakan sampai tiap hari itu Rasulullah sampai saya lihat dia puasa. Tapi tatkala sehari-hari juga Rasulullah itu kita berbuka, kata Aisyah itu hampir saya tidak pernah lihat dia puasa gitu. Dia pernah puasa. Nah ini artinya saum sunnah itu memang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dan nanti keterangannya khusus bagi wanita, ya, bagi wanita saum sunnah itu harus ada izin dari suami, ya, harus ada izin dari suami. Kalau nggak ada izinin suami, wanita tidak boleh puasa, ya. Nah kalau suaminya ini pulang kemudian, ya, suaminya datang ke rumah kemudian dia bahkan, makanya kalau lihat gitu ya, kalau lihat suaminya ada di rumah harus bilang saya puasa ya hari ini gitu ya. Ya artinya supaya nggak digoda. Tapi kalau suaminya bilang jangan, katanya udah jangan puasa, itu untuk wanita, jangan puasa, ya. Dia lebih baik melayani suaminya. Nah, lebih baik melayani suaminya, karena melayani suami itu adalah satu kewajiban. Sementara puasa sunnah itu adalah hukumnya sunnah, maka yang wajib itu tidak dilanggar dengan yang sunnah, ya. Kecuali kalau puasa wajib, ya, puasa qada misalnya, ya, itu pun memang tetap harus mengatakan kepada suaminya bahwa saya mengqada puasa yang tertinggal kemarin. Sudah ini ya, belum selesai ini. La yahillu lil marati. Nah, ini saya bacakan hadisnya, ya, tadi tentang puasa bagi wanita, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang perempuan saum, ya, berpuasa padahal suaminya tidak berpergian, melainkan dengan seizinnya. Nah, jadi tidak boleh seorang wanita itu puasa kalau suaminya ada di rumah tanpa izinnya. Jadi kalau ada suami di rumah, ya udah saya nggak jadi puasa. Kenapa? Kan bapak ada di rumah gitu ya. Kata suaminya, nggak apa-apa walaupun saya ada, ya udah berarti boleh gitu kalau ada izinnya, ya. Ini kalau ada di rumah suami tidak berpuasa. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Tidak halal seorang perempuan itu berpuasa, ya, padahal suaminya tidak bepergian melainkan dengan izinnya. Ya. Baik, itu puasa sunnah. Yang berikutnya hadisnya nanti kita lanjutkan dengan puasa yang haram. Ya. Puasa haram. Ada puasa, berarti puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram. Puasa sunnah, ada puasa haram. Wallahu a'lam bishawab.